pagi, kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Imamat pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 30. Persilahkan. Imamat 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus dan harus pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukan pasti akan akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya atau tetap untuk melihat auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, tidak ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya
Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu. Dengan semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Terima kasih. Ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari penjajahan Mesir, status mereka adalah umat yang ditebus, dan ikatan perjanjian antara Tuhan dan umatnya itu formulanya kurang lebih, akulah Tuhan Allahmu dan kamu adalah umatku. Menarik sekali dalam bacaan kita pagi ini, frase akulah Tuhan Allahmu itu muncul 5 kali dalam kaitan dengan konteks pernikahan atau kudusnya pernikahan. Nah, hal ini sangat penting karena kalau kita perhatikan dalam 10 hukum itu salah satu hukum adalah jangan berzina. Sesungguhnya hakikat dari hukum itu adalah Allah menghargai atau Allah menghormati kesetiaan dalam pernikahan. Hakikat ini perlu dipegang dan diekspresikan dalam setiap praktik hidup, termasuk dalam relasi dalam lingkup kekerabatan maupun dalam konteks yang lebih luas berkenaan dengan dimensi atau aspek seksualitas. Ya, bahwa pernikahan adalah hakikatnya adalah Allah menjaga, Allah menghendaki agar ada kesetiaan, dan memang seksualitas itu diberikan oleh Tuhan untuk dimiliki, tapi ada aspek kesatuan di sana yang perlu dijaga, dan ekspresi kasih dalam keluarga, dalam rumah tangga melalui salah satu aspek seksualitas itu adalah merupakan suatu bagian dari cara Tuhan untuk merawat rumah tangga itu, karena dimiliki dan memiliki. Oneness, kesatuan dalam pernikahan itu mengekspresikan siapa Tuhan yang kita sembah atau yang disembah oleh umat Tuhan dan kita juga pada masa kini, bahwa Allah menghendaki kesetiaan karena di dalamnya ada ikatan yang dimensinya transendental, tidak sekedar perjumpaan dua pribadi saja, laki dan perempuan, tapi ada Allah yang di sana yang mempertemukan pasangan itu, yang menyatukan mereka dan menghendaki mereka menikmati kesatuan itu dalam kerangka keturunan dan juga dalam rangka satu ekspresi kasih. Dan itu Allah menghargai itu dan menuntut umat Tuhan untuk menjaga kesetiaan di dalam pernikahan itu. Nah, salah satu aspek yang menggerus kesetiaan dalam pernikahan adalah soal-soal penyimpangan seksual, orientasi seksual yang menyimpang, yang akan kita lihat pada bagian-bagian ini. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, sesungguhnya ada panggilan Tuhan pada umatnya untuk hidup taat pada perintahnya. Dan diawali dengan ayat 2 dikatakan, berbicara pada orang Israel dan katakan pada mereka, akulah Tuhan Allahmu, aku memiliki kamu, saya rindu, saya tuh dimiliki oleh kamu, long to belong. Tuhan rindu untuk dimiliki oleh umatnya karena dia memiliki umatnya itu. Jadi ikatan perjanjian, covenant formula antara umat dan Tuhan, Tuhan dan umat itu sekarang coba diterjemahkan dalam aspek pernikahan. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa dengan mengawali dengan kalimat, akulah Tuhan Allahmu, milikilah akulah, jadikanlah aku Tuhan yang dimiliki, dan itu harus diekspresikan, dihayati dalam relasi pernikahan. Dan ayat 3 katakan, janganlah kamu berbuat seperti diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Jadi kalau memang umat Tuhan menyadari sungguh-sungguh status mereka sebagai umat yang dimiliki oleh Tuhan dan memiliki Tuhan, maka praktek hidupnya, cara menghidupi kehidupan rumah tangga, termasuk cara dalam kaitan dengan seksualitas, itu berbeda dengan bangsa Mesir maupun bangsa Kanaan, atau berbeda dengan bangsa lain. Bahwa Tuhan Allah yang sudah menebus, yang memiliki umat dan merindukan untuk dimiliki oleh umat Tuhan itu punya pola relasi dalam pernikahan yang berbeda dengan bangsa lain, berbeda dengan bangsa Mesir maupun bangsa Kanaan. Dan janji Tuhan di dalam ayat yang
4 bagian B itu, akulah Tuhan Allahmu, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi mempraktekkan hidup, menghargai sungguh-sungguh ikatan antara hidup umat dengan Tuhan, Tuhan dan umatnya, dan dimuncul dalam pernikahan, itu akan membawa kepada kehidupan. Ya, kadang-kadang kita dengar orang mengungkap bahwa waduh, tanpa cinta saya nggak bisa hidup. Tapi yang Tuhan katakan adalah tanpa kamu menghayati siapa saya yang memiliki kamu dan saya dimiliki oleh kamu, maka pernikahan itu sebagus apapun, semewah apapun, tidak akan menikmati dimensi kasih yang transendental itu yang mengikat relasi pernikahan dari pasangan itu. Nah, ini hal yang sangat penting sekali, dan frase ini akulah Tuhan itu muncul lagi di dalam ayat yang ke-6 ayat 21 dan ditutup pada ayat yang ke-30 bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini sekiranya perlu kita renungkan lebih awal sebelum melihat detail-detail yang Tuhan atur, sehingga ketika kita menggunakan cara pandang itu kita bisa lebih jernih untuk memandang fenomena-fenomena sosial, termasuk isu-isu mutakhir, isu-isu up to date berkenaan dengan begitu banyak ragam pola relasi pasangan yang berlawan jenis maupun sejenis yang diberi stempel atas nama hak asasi manusia. Tapi poin ini yang sangat penting, bahwa hakikat pernikahan itu secara teologi adalah oneness, kesatuan, dan Tuhan menghargai itu kesetiaan di dalam perkawinan. Nah, setelah memberikan penegasan seperti bahwa kamu akan hidup olehnya karena ketaatanmu, Tuhan kemudian mengatur beberapa aspek yang kita bisa cermati dari ayat 6 sampai ayat ke-23 tentang kejatuhan, ketidaksetiaan dalam pernikahan dengan perbuatan-perbuatan zina yang begitu macam modusnya atau ragamnya itu. Jadi kita perhatikan ayat 6 sampai 18, ini sangat detail sekali berkenaan dengan perzinahan di dalam lingkup kekerabatan itu ya. Bahwa sesungguhnya Allah menghendaki umatnya agar jangan berbuat dosa dengan melakukan perbuatan zina dalam lingkup kekerabatan. Ya, banyak sekali contoh yang dimunculkan di sini, tapi esensinya jelas bahwa kalau itu milik dari ayah, ya jangan ada seorang pun yang berniat mengambil atau menyingkapkan auratnya, katanya. Kalau itu milik dari kakak, ya hormati itu. Kalau itu milik dari satu keluarga, dihargai itu. Jadi umat Tuhan harus sungguh-sungguh hidup menghormati kepemilikan itu. Kalau ini miliknya ayah, miliknya kakak, miliknya saudara, seterusnya, dihormati sungguh-sungguh, dihargai sungguh-sungguh. Ekspresi kasih, soalan relasi seksualitas itu yang sah dalam ikatan pernikahan yang sah harus dihormati dan dihargai sungguh-sungguh. Ayat 18 dikatakan, janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya masih hidup. Kalaupun itu pernikahan levira itu dipertahankan, kalau dia masih hidup tidak boleh sama sekali itu dilakukan. Jadi intinya bahwa saudara, Tuhan sungguh-sungguh menghendaki umatnya itu menghormati pribadi-pribadi dalam relasi pernikahan yang itu menjadi milik orang, karena dalam ikatan pernikahan itu ada kehadiran Tuhan di sana, laki perempuan ada Tuhan di sana, sehingga dikatakan itu jodoh, itu pasangan yang Tuhan karuniakan atau Tuhan restui, ada dimensi transendentalnya, harus dihargai sungguh-sungguh. Siapapun itu, pasangan siapapun, semua umat Tuhan harus menghormati sungguh-sungguh, menghargai sungguh-sungguh hal ini. Nah, selain terkasih ini kita bisa perhatikan di ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dalam ayat 19, janganlah kamu hampiri seorang perempuan waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Ini berkenaan dengan cemaran ketika pasangan itu terutama dari wanita dalam masa siklus bulanannya menstruasi. Ayat yang ke-20, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri samamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Ini berjinang dengan perselingkuhan itu ya, dengan istri samamu sehingga dikatakan menjadi najis. Jadi mulai dari lingkup kekerabatan kemudian meluas lebar ke yang menjadi milik orang lain, itu juga harus dihormati sungguh-sungguh ya.
Tuhan melarang itu tidak boleh bersetubuh dengan istri sesamamu. Nah ini saya pada masa-masa sekarang sangat-sangat kita melihat persoalan-persoalan seperti ini sangat-sangat absurd sekali, sangat betul-betul liar, oleh karena ya keberdosaan yang mengglobal itu merusak sendi-sendi pernikahan dan bahkan penghargaan terhadap keluarga, nilai-nilai keluarga sebagai sebuah institusi yang sakral itu begitu mengalami kemerosotan yang luar biasa. Di ayat 21 dikatakan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama umat Allahmu, akulah Tuhan. Ya, dewa Molok ini memberikan persembahan anak gadisnya atau anak-anak laki maupun anak perempuan untuk korban persembahan, dan juga untuk dalam kaitan dengan kesuburan. Jadi anak-anak itu harus diserahkan untuk diberikan kepada dewa Molok ini, atau dikatakan kepada Molok untuk kepentingan kesuburan. Jadi istilah-istilah pelacuran bakti itu pada masa-masa kita masih lihat di negara-negara tertentu, dan pada waktu itu Tuhan sudah mengatur agar itu dilarang keras, ya, tidak boleh sama sekali umat Tuhan mempersembahkan baik anak laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan kesuburan bagi kota, bagi kampung, bagi negeri, dan sebagai korban persembahan kepada Tuhan Allah yang dianggap sebagai Tuhan Allah atau kepada dewa-dewa kafir itu. Nah, yang berikutnya ayat 20, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ya, ini homoseksualitas dan lesbianisme begitu marak pada masa kini, dan pihak-pihak menuntut agar itu dihormati karena itu haknya juga. Mereka beralasan bahwa kami punya dasar cinta, kami juga mau oneness, ya, satu dengan satu, laki dengan laki, kan juga itu monogami. Perempuan dengan perempuan juga monogami, kami punya cinta, kami mau hidup semati. Tapi Tuhan melarang dengan keras homoseksualitas dan lesbianisme. Yang Tuhan kehendaki adalah monogami heteroseksual gitu. Ayat 23, janganlah engkau berkelamin dengan binatang. Nah, ini praktek-praktek penyimpangan seksual, bestiality atau zoofilia, istilahnya seperti itu. Jadi orang-orang mencari kepuasan tidak lagi dengan pasangannya, tapi kemudian dengan binatang-binatang untuk mendapatkan kepuasan dari hasrat seksualnya. Tuhan melarang dengan keras. Jadi dari rentang ayat 6 sampai ayat yang ke-23 kita melihat dimensi yang begitu bergerak dengan mulai dari lingkup yang keluarga, kekerabatan, kemudian meluas sampai penyaluran hasrat seksual pada binatang. Tuhan melarang dengan keras. Apa artinya saya bahwa isu-isu tentang perzinahan dan penyimpangan seksual itu bukan isu-isu yang baru, ya. Sekarang hanya menggunakan baju yang lebih menarik begitu, dengan argumentasi-argumentasi yang dipandang lebih humanis dan seterusnya. Tapi sesungguhnya Tuhan melarang itu. Dan ketika umat Tuhan itu menghargai sungguh-sungguh dan menghormati kekudusan dalam perkawinan, menghargai relasi seksual itu adalah milik pasangan yang sah dalam keadaan pernikahan, dan menghormati sungguh-sungguh kepemilikan orang lain, sesungguhnya umat sedang menghayati apa artinya akulah Tuhan Allahmu, aku yang dimiliki itu. Dan berkat yang menyertai kehidupan setiap orang yang menghormati sungguh-sungguh kekudusan pernikahan. Ayat yang kelima tadi katakan, kamu akan hidup karena akulah Tuhan, atau berkat Tuhan menyertai dan dikaruniakan dalam keluarga-keluarga yang menghormati sungguh-sungguh kekudusan dalam pernikahan. Nah, penegasan itu yang punya dimensi lebih luas terlihat pada ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Intinya bahwa setiap praktek kehidupan seksual yang menyimpang itu sesungguhnya tidak hanya mengganggu rumah tangga itu, tidak hanya merusak kekerabatan, tidak hanya merusak aspek-aspek pernikahan dari pasangan yang lain, tetapi sesungguhnya mengganggu, merusak stabilitas suatu bangsa. Tegasnya bahwa kestabilan di dalam kehidupan rumah tangga, kestabilan dalam kekudusan perkawinan
itu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap eksistensi sebuah bangsa, harkat dan martabat sebuah bangsa. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara kita lihat, saya pernah bergumul dengan situasi seperti dalam diskusi-diskusi di kelas, bahwa ada anak-anak yang merasa punya beban sosial yang begitu berat karena berasal dari lingkup atau lokasi tertentu yang di situ terjadi proses semacam pengesahan dari praktek-praktek prostitusi itu, Pak. Ya, dulu ada penggusuran lokalisasi seperti itu. Orang-orang yang hidup di lingkup seperti itu atau kampungnya di situ, rumah tinggal di situ, alamatnya di situ, memikul beban sosial yang begitu berat karena mendapat stigma yang sangat berat. Itu satu contoh kecil bagaimana ya rusaknya kehidupan seksualitas itu ya, merusak sebuah eksistensi suatu bangsa. Dan Tuhan dengan tegas mengatakan, saya menghalau mereka dan mengatakan pada mereka itu sebagai bangsa yang najis, bahkan dikatakan dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita cermati, bahwa kehidupan kekudusan pernikahan itu tidak hanya berarti bagi pasangan itu, tidak hanya berarti bagi relasi lingkup kekerabatan dan sebagainya yang lebih baik, tetapi yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan itu memberi kontribusi besar terhadap sehatnya satu bangsa di hadapan Tuhan. Dan kalau itu sehat, tentu kamu akan hidup olehnya, ya, kota akan hidup olehnya, bangsa akan hidup olehnya. Ya, saudara terkasih, dalam pergumulan kita pada masa-masa sekarang, ya, ini pergumulan gereja Tuhan, kita juga sebagai orang percaya, karena ada ya negara-negara yang secara historis itu banyak atau mayoritas Kristen tapi merosot dalam hal-hal seperti ini. Tapi kita bisa memperhatikan bahwa kalau ada pengesahan tentang homoseksualitas, lesbianisme dan sebagainya oleh suatu bangsa, kita bisa perhatikan kualitas kehidupan dari warga bangsa itu, kita bisa memperhatikan kualitas daripada negeri negara itu. Dan janji Tuhan tentu tidak akan tergenapi, berkat blessing bagi bangsa itu tidak akan dialami oleh bangsa itu karena ketidaktaatan. Tapi yang sungguh-sungguh menghargai dan menghormati itu akan dapatkan berkatnya. Aplikasi baik kita, amanat teks baik kita hari ini, Allah menghendaki umatnya hidup kudus dalam perkawinan dan seksualitas. Dan sudahkah saya dan saudara menjaga hidup kudus dalam perkawinan dan seksualitas? Mari kita terus menghargai sungguh-sungguh kehidupan kekudusan pernikahan, dan tentu tanggung jawab kita juga berkenan dengan anak-anak kita. Ya, kami juga punya anak laki-laki dan setiap hari harus memproteksi mereka dalam doa. Tuhan melindungi dari free sex, pornografi, miras, narkoba dan sebagainya. Dan ya, biarlah Roh Kudus menolong kita senantiasa untuk menikmati relasi seksualitas yang benar, menjadi berkat bagi bangsa juga, dan kesaksian gereja Tuhan itu membawa banyak orang datang pada Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut firman Tuhan dengan satu lagu, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajai, ajai
Simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang benar, Yesus namanya, oh nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Biarlah pagi ini kita terus berdoa dan mengucap syukur yang sudah ada di dalam pernikahan. Biarlah menjadi keluarga-keluarga yang kudus, yang suci hidupnya. Doakan suami, istri, anak-anak, dan saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Biarlah pagi ini Tuhan, keluarga-keluarga kami terus berdoa, biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya kami, keluarga, anak-anak, istri, suami, semuanya, saudara-saudara hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sucikan supaya tetap berkomitmen hidup dalam kekudusan dalam pernikahan di dalam nama Tuhan Yesus.